nafsin lam tamuta illa bi'idznillah kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nutihi minha wa man yurid sawabal akhirati nutihi minha wa sanajzi syakirin. Al-ayah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, amin. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pahala-pahala dan sekaligus mengikis kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah senantiasa mencatat amal sholih, amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditolak. Amin. Shalawat ma'asalam semoga tercurahkan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sejenak kita buka dengan ummul Quran. Semoga barokah akan senantiasa Allah curahkan kepada kita sekalian dalam majlis ini. Wadaniyatina wa wadaniyati kulli yuqainna wa bisyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna nas'aluka al-jannah wa rahmatan wa barakatuh wa ridha wa khairal hayati dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita akan kaji kitab As-Shahihul Ibadah halaman ke-13. Al-Maqalatul Khamisatu wal Ishrun ruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja data yaumin ala ashabihi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumahnya pada suatu hari dan menemui para sahabat. Kemudian beliau bersabda, faqala kaifa asbahtum, dan bertanya kepada para sahabat, bagaimana kabar pagimu? Nah, kalau ditanya gimana Bu, kabar Bapak Ibu, gimana kabarnya pagi-pagi ini? Gimana Bu? Aidatul fi waktu sholat. Nah ini jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalian waktu masuk subuh gimana kabarnya? Nah, ini Rasulullah yang tanya. Faqalu asbahna. Kemudian para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berpagi-pagi mu'minina billah. Jadi istilah perkataan atau jawaban dari para sahabat, kami pagi-pagi ya Rasulullah menjadi orang-orang yang tetap iman kepada Allah. Aisyirna fis sholati, maksudnya adalah kami tetap menjadi
pagi-pagi itu adalah menjadi orang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, bertanya maksudnya. Jadi nanyanya apa tanda-tanda iman kalian? Ini yang ditanya Bapak Ibu. Ini Rasulullah yang nanya kepada para sahabat. Wa ma alamatu imanikum? Apa yang menjadi tanda bahwa kalian itu iman? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya apa Bapak Ibu? Tahu? Qalu nasbiru 'alal bala. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah, ay al-imtihan minallahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang mukmin itu, orang yang beriman itu, ini sahabat yang menjawab tatkala ditanya Nabi, apa tanda-tanda kamu itu iman kepada Allah? Maka dijawabnya, kami sabar. Kami sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nashkuru 'ala ar-rakhai, dan kami bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, ayat al-ittisaq fil ma'isyah, yakni tentang nikmat-nikmat dimudahkannya ma'isyah, tentang kehidupan. Wa ardha bil qada'i, dan kami ridho dengan ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ay al-hukmi al-ilahi fi a'yanil mawjudati, yakni hukum-hukum Tuhanku atau keputusan Tuhanku fi a'yanil mawjudati, dalam keadaan yang nyata, maujud. Alama yang alaihi minal ahwali fil azali ilal abadi, yakni sejak zaman azali terdahulu Bapak Ibu sampai nanti zaman yang abadi kekal. Faqala alaihi salatu wassalam, antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bati. Nah, kata Nabi, yang demikian itu kalian adalah mukmin yang benar, mukmin yang hak, demi Tuhan yang merawat, Tuhan yang memelihara Ka'bah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kajiannya ini adalah tentang nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda orang mukmin atau iman kepada Allah itu adalah dia tatkala diuji oleh Allah sadar, tatkala diberikan nikmat oleh Allah dia bersyukur, dan tatkala keputusan apapun baik ataupun buruk yang diberikan oleh Allah, maka mereka ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala atau dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah dalam kehidupan kita, sebagaimana terjadinya kematian, terjadinya sesuatu atau seseorang diberikan nikmat, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Apa imma ta'ubu bilang qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Ini menunjukkan bahwa tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau itu utusan Allah, utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat. Qad khalat min qablihi rusul, dan sebelum-sebelumnya sudah diutus banyak utusan, banyak rasul. Man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'an. Siapa yang kembali kepada, istilahnya dari Islam kemudian kembali ke kufuran, seandainya Nabi Muhammad itu meninggal dunia, apakah kalian akan kembali menjadi ingkar, menjadi murtad istilahnya? Wa sayajzillahu syakirin, maka Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Nah, ini tentang nanti di bawah ini, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Jadi tidak seorang pun, tidak satu makhluk pun itu dia akan mati kecuali dengan izinnya Allah. Juga demikian yang terjadi, apapun yang terjadi, segala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah sampai pada kitab muajjal. Kitab muajjal itu telah dituliskan ajalnya. Ini Bapak Ibu, maka kita sadar atau tidak sadar, kita sudah diberikan jatah masing-masing. Betul Bapak Ibu? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, 60 tahun lebih sehari, ada yang 60 tahun lebih 3 hari, atau 60 tahun lebih 62, 63, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 100. Tapi semuanya itu adalah pasti menemui kematian yang tatkala dia sudah sampai pada ketentuan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi telah menyatakan tanda-tandanya iman, seseorang iman itu tatkala diuji oleh Allah. Karena di dunia ini banyak ujian. Yang selanjutnya ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberikan pilihannya. Man kana yuridu sawabat dunya nu'tihi minha. Nah, ini pilihan. Siapa yang menghendaki pahala atau balasannya di dunia ini, maka Allah berikan. Wa man kana yuridu sawabal akhirah. Siapa yang menginginkan pahalanya akhirat, maka Allah akan berikan, kami berikan kepadanya. Jadi pilihan. Ini pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Tinggal kita mau milih dunia ini atau milih akhirat atau milih kedua-dua. Bapak Ibu milih yang mana? Dua-duanya ya, pintar ini. Jadi lah ngaji wis paham. Karena ada doa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, ini jadi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan
milih dunianya baik, akhiratnya baik. Tapi ada orang yang memilih dunia saja. Dijelaskan di dalam surat Ali Imran tadi ayat 145. Ada yang menginginkan balasannya atau pahalanya di dunia, ada yang menginginkan balasan atau pahalanya akhirat. Dan Allah akan memberikan wasanajzi syakirin. Kami akan balas, kami akan berikan balasannya kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, oleh karenanya kita hidup ini jalanilah dengan sebaik mungkin. Artinya dengan sebaik mungkin gimana? Ya tetap gembira, tetap senang. Hidup itu pokoknya ya kalau ingin bahagia, ingin senang ya artinya dekat aja sayang sama pemilik kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemilik kehidupan, pemilik alam semesta ini dan perawat atau yang merawat alam semesta ini adalah Allah, maka kita harus mendekat, dan cara mendekat kita dengan mentaati apa yang menjadi kehendak dan keinginannya Allah. Allah memberikan ujian, tapi Allah memerintahkan sabar bagi orang mukmin, maka harus sabar. Allah memberikan nikmat untuk bersenang-senang, tapi Allah memerintahkan syukur. Nah, artinya bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keputusan baik dan buruk, maka kita harus terima. Man lam tarda ala qadai, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar dengan ujian-ujianku, maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman, cari saja Tuhan yang lain, Rabban Siwani, cari saja Tuhan yang lain dan kalian keluar dari kolong langit ini. Na'udzubillah min dzalik. Diusir kita Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya sebagai orang yang beriman, maka kita sekalian ada tandanya apa? Tanda imannya sabar tatkala diuji. Jadi ujian itu banyak sekali Bapak Ibu. Ujian itu ada bermacam-macam ujian, dan nikmat itu juga bermacam-macam nikmat. Contoh ujian yang kecil, mungkin kita jalan tersandung, itu ujian. Kadang-kadang orang kan jalan kena batu, yang keluar apa? Hewan, kebun binatang. Kalau orang yang beriman, apa yang keluar Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ujian kecil, terkena duri. Mungkin Bapak Ibu yang main pisau, kena pisau, itu termasuk bagian ujian. Matanya kelilipan. Sakit nggak kelilipan, hanya debu kecil masuk di mata, oh sampai nangis-nangis matanya. Itu bagian ujian. Sampai yang terbesar, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman untuk menguji imannya, maka di sana ada namanya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kelaparan ujian, rasa takut juga ujian yang diberikan oleh Allah. Orang yang keluarganya diambil atau sudah kembali ke hariban Allah, itu ujian. Orang yang berdagang, orang yang berusaha, orang petani diuji oleh Allah. Kadang-kadang dagangannya atau hasil taninya berkurang. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu banyak. Nikmat juga banyak sekali. Kadang-kadang kita sampai gak sadar, tapi nafas kita itu adalah nikmat. Kita dalam mengedipkan mata juga nikmat. Kita bisa merasakan makanan nikmat, dan kita bisa buang air juga nikmat.
bisa kencing, bisa buang air besar, itu nikmat semua. Dan tidak bisa kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka Allah nyatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Jadi kalau kita bertafakur, berpikir tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ciri khas mukmin itu dijawab oleh para sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, kita harus sadar menerima ujian dari Allah, ya, termasuk sakit, kadang agak berges-berges, masuk angin, itu ujian yang diberikan oleh Allah. Hanya kita nggak perlu terlalu banyak ngeluh, itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mesti sabar. Ya harus berobat kalau memang sakit, itu memang bagian dari upaya usaha perilaku ahli sunnah wal jamaah itu seperti itu. Bukan orang-orang yang kayak murji'ah kayak ini, bukan. Artinya bahwa kita adalah kalau sakit kita berobat, berdoa, itu bagian upaya usaha dan doa kepada Allah. Orang tidak mau berdoa termasuk orang umrung sombong. Orang tidak mau berobat berarti adalah dia termasuk orang-orang yang di luar tawakal kepada Allah. Artinya dirinya dalam keadaan tersiksa dan tidak mau berobat kepada dokter atau berobat mencari obat-obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Itu upaya usaha yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dinilai sebagai ladang pahala bagi hambanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Qala ba'dul arifin as-sabru salatu maqamatin. Yang pertama atau sabar itu ada 3 makomat. Makom itu tempat di mana adalah derajat-derajatnya ada di sini. Yang pertama, ini Bapak Ibu, tarkus syakwa, yakni meninggalkan wadul atau meninggalkan asyakwa. Itu bermakna aduan atau mengadu, gerutu. Nah ini wahia derajat tabi'in, ini adalah derajatnya para tabi'in. Yang kedua waridho, yakni ridho dengan al-makdur, yang ditentukan, perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya derajatuz zahidin, ini merupakan derajatnya orang-orang zuhud. Nah, sekarang bicara orang zuhud itu jangan mengartikan orang tidak butuh dunia, bukan. Orang zuhud itu Bapak Ibu, jadi kalau dulu ada orang yang memberi makna zuhud itu kan katanya tapa dari dunia, artinya dunia nggak perlu. Itu sangat bertentangan dengan pendapat para ulama. Jadi zuhud itu dia akan menggunakan dunia ini sesuai dengan porsi yang dikehendaki oleh Allah. Tatkala kita butuh, nah keperluan berapa, maka kemudian kita gunakan, itu adalah yang dinamakan zuhud cukup, tidak berlebihan. Artinya zuhud yang dimaksud di sini bukan berarti tidak perlu duniawi, tapi dia memerlukan, dan sebagai perantara takor, perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang-orang zaman dahulu, termasuk Imam Abu Hanifah, itu orang kaya, dan beliau zuhud, menggunakan hartanya adalah untuk perjalanan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang
dikatakan tadi ridho bil makdur dengan ketentuan Allah. Jadi hari ini Allah memberikan apa yang berupa misalnya harta, berupa nikmat Allah, maka dia ridho. Itu adalah derajatnya orang zuhud, orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal mahabbah lil ibtilai, karena diuji oleh Allah. Jadi diuji oleh Allah malah semakin cinta, Bapak Ibu. Jadi malah semakin cinta. Wa yadrajatus siddiqin, maka itu adalah merupakan derajatnya orang-orang yang siddiq, benar. Jadi ada 3 derajat dalam rangka melihat kesabaran itu. Yang pertama adalah paling tidak kita tidak bruto, istilahnya tarkus syakwa, itu derajatnya para tabi'in. Yang kedua adalah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah sebagai perkara yang diputuskan, itu derajatnya zahidin, orang zuhud. Dan yang ketiga adalah mahabbah, semakin cinta di tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan derajatnya siddiqin. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi orang-orang yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah war rasul ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim, Allah akan berikan nikmat-nikmat kepada mereka sebagaimana nikmat yang diberikan kepada para nabinya Allah. Minan nabiyyin, kalau taat patuh, maka taat patuh itu merupakan satu perilaku perbuatan yang akan mengundang, menarik, dan Allah tertarik dengan hamba-hamba yang taat dan patuh. Maka dia akan diberikan nikmat sebagaimana nikmat orang-orang yang terdahulu, sebagaimana para nabinya Allah, para orang-orang siddiq, para syuhadanya Allah, para sholih, mereka itu di surga semua. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ambillah golongan yang dimana golongan itu telah diberikan nikmat sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah, ini adalah merupakan bagian daripada permohonan seorang hamba yang beriman, tunjukkan kami ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, itu adalah jalan menuju Allah. Para nabinya Allah, para tadi siddiqin, para ulama-ulama yang benar, para syuhada, para sholihin, itu yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikutilah, Allah akan memberikan nikmat kepada kita sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada nabi-nabinya Allah, orang-orang yang benar atau siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang sholih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fafil hadis uqbudillahi ala roh sofa fa'il lam tasmati fafis sodari. Maksudnya uqbudillahi ala ridho, jadi beribadahlah engkau kepada Allah itu dengan ridho, dengan jadi kalau
kita sedang sholat ini Bapak Ibu, dalam kitab I'anah, dalam kitab Fathul Mu'in, tatkala kita mau sholat itu terengginas, istilahnya gembira, mau menghadap Allah itu gembira, jangan sedih karena mau bertemu Allah kok sedih. Jadi kalau sholat ini yang senang, hatinya yang senang, yang gembira, karena mau bertemu Allah Subhanahu. Bapak Ibu kalau mau sholat senang apa gembira? Gembira sama senang itu kan sama. Apa sedih? Wah, sedih kayak merintih-merintih itu sholatnya. Maka sholat itu menghadap Allah itu yang senang. Nah, nanti kalau ada permohonan, permohonan itu ya sebagaimana kita minta, istilahnya kita mohon kepada Allah, ya tentu mohon dengan tamadhu, dengan rendah hati, dengan kekhusyuan tadi. Tapi harus gembira, senang karena kita akan bertemu Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang menuntun membimbing kita, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Allahu Akbar, itu adalah mengagungkan, maha agung atau maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara orang sholat harus gembira, harus senang, jangan susah, jangan sedih istilahnya, karena akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Betul ala ridha. Beribadahlah engkau kepada Allah itu dengan penuh ridho. Fa illam tastati, nah kemudian derajat yang kedua, kalau kamu tidak mampu untuk ridho, maka ya fafis sabri, dengan sabar. Sabar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat atau kita ibadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak bisa ridho, maka sabar. Artinya sabar itu ya harus diri kita dipaksa dengan kesabaran. Kayaknya berat betul, tapi sabar tetap dijalankan. Ala ma takrahu khairun katsir, yakni atas sesuatu yang dibenci, khairun katsirun, maka itu akan menjadikan kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Maka kalau datang ke masjid ya istilahnya ya dipaksa, harus dipaksa dengan sabar. Udah ngantuk-ngantuk ya sejalan ke masjid. Ya mau tahu tak itu. Harus dipaksa tapi sabar. Kalau nggak bisa itu, tapi yang utama adalah keridhaan itu. Tatkala kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, saya bangun malam ini, Allah yang membangunkan, maka saya ridho. Sholat malam, bangun malam, ini merupakan amaliyah atau istilahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang siddiqin atau para syuhada, para sholihin. Nah, itu adalah derajat-derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan.